Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar mahasiswa? Semoga kalian dalam keadaan yang fit ya semuanya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana membuat abstrak artikel ilmiah ya. Dan untuk format dari abstraknya ini saya menggunakan template dari ULM ya, Seminar Nasional ULM yang akan diadakan di akhir bulan Oktober ini. Nah, ini adalah contoh tampilan atau isi template yang diberikan oleh panitia dari Seminar Nasional ULM ini ya, Seminar Nasional Pendidikan Biologi. Jadi di sini untuk formatnya secara gambarannya itu saya sebutkan dari bagian paling atas, yaitu adalah identitas seminar. Di situ tertulis ada Seminar Nasional Pendidikan Biologi Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian SNP Bio-nya itu dikosongin aja ya. Lalu setelah itu tulis judul penelitiannya, di mana ketentuan ada judul penelitian ya. Kemudian untuk ketentuannya nanti saya jelaskan setelah ini. Saya sebutkan dulu bagian-bagiannya ya. Setelah itu ya di judul, kemudian ada nama penulisnya dan anggota penulis, kemudian afiliasi. Afiliasi ini terdiri dari program studi, fakultas, perguruan tinggi, kota atau kabupaten, lalu provinsi, negara, kode pos, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu baru di bawah afiliasi adalah email penulis korespondensi, atau yaitu nanti bisa dituliskan email dari penanggung jawab tulisan. Nah, itu bisa di antara 3 penulis tersebut yang mana yang dijadikan sebagai email korespondensinya. Bisa penulis 1 atau penulis 2, penulis anggota ya. Lalu setelah itu ada tulisan abstrak. Baru setelah abstrak ada isi abstraknya. Lalu paling bawah adalah kata kunci. Ya, setelah ini saya akan jelaskan per bagian-bagiannya. Baik, saya akan menjelaskan perbagian-bagiannya. Jadi di atas tadi ada identitas nama seminarnya, yaitu Seminar Nasional Pendidikan Biologi. Kemudian penyelenggaranya adalah Universitas Lambung Mangkurat. Itu sudah sesuai aturan, jadi jangan diubah-ubah ya. Untuk SNP Bio-nya itu ditulis seperti itu saja, bagian titik-titiknya tidak usah diisi atau tidak usah kalian edit. Setelah itu baru kalian tulis judul penelitian kalian, di mana ketentuannya yaitu hurufnya adalah huruf Cambria, jenis Cambria, dengan ukuran hurufnya adalah 16 pt. Jadi cari di jenis huruf di Word itu Cambria, terus itu ukurannya yang 16. Judul dicetak tebal dan diletakkan di tengah atau rata tengah. Setelah itu ada nama penulis. Nah, nama penulisnya itu karena kalian berkelompok, maka ada lebih dari satu penulis. Di antara kalian berdua, terserah kalian mau yang mana yang ditaruh namanya di depan. Ya. Jadi nama penulis atau ketua penulis, nah di sini bisa ketuanya, ditulis di paling depan namanya. Setelah itu nama anggota. Nah, nama anggota ini adalah teman kelompok kamu, kalau kamu berkelompok. Terus tuh, kalian tuliskan juga nama pembimbingnya. Jadi misal, di sini nama kelompoknya adalah pertama misalnya Maulida, yang kedua Aulia Rahmi, yang ketiga Reski Nepianti. Ya, untuk nama itu nama dosennya tidak perlu dituliskan gelarnya. Jadi cukup nama lengkapnya saja.
Setelah itu di bawahnya lagi kalian spasi, kalian enter. Jadi untuk penempatan jaraknya seperti yang ada di template. Lalu kalau setelah tadi dikasih jarak, kita tulis afiliasi. Afiliasi itu adalah tempat kita bekerja, atau karena kalian perlu bekerja berarti tempat kampusnya. Jadi kalian tulis di sini program studi pendidikan biologi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas PGRI Kalimantan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kode posnya ditulis kode pos PK. Itu kalian bisa cari di Google berapa kode posnya, karena saya juga tidak hafal berapa kode pos kampus kita ya. Nah, untuk penulisan hurufnya itu Cambria tapi ukuran 8 ya, ukuran 8, dan tidak perlu kalian tebalkan, dan letaknya sama rata tengah. Jadi beda antara judul dengan afiliasi, tidak perlu ditebali dan ukuran hurufnya lebih kecil. Lalu afiliasi ini kan karena ada 3 orang, berarti ada afiliasi orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi kalaunya sama aja ya, misalkan ada keterangan nomor 2, afiliasi yang berbeda dari afiliasi penulis pertama. Nah, itu kalau berbeda maka ditulislah di bawahnya. Tapi kalau sama saja antara penulis 1, 2, 3 dan seterusnya, maka cukup angka 1 di depan afiliasi itu diganti jadi 1, 2, 3 gitu kalau ada 3 penulis. Jadi ada 3 angka sebelum keterangan afiliasi. Jadi angkanya nanti 1, 2, 3. Di mana angka 1, 2, 3-nya itu semuanya dikasih kurung. Jadi 1-nya berkurung, 2 berkurung, 3 kurung. Setelah afiliasi kita enter lagi, terus tuh kita tulis email penulis korespondensi, artinya email yang bisa dihubungi. Nah, itu terserah kalian mau tulis email si ketua atau email si anggota. Ini email korespondensi itu adalah yang penanggung jawab tulisannya, yang untuk dihubunginya ya. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai bagian yang atas, judul, nama penulis, afiliasi, dan email ya. Selanjutnya kita ke bagian isi abstraknya. Sebelum menulis isi abstrak, kita tulis dulu judul abstrak, kata abstrak gitu ya. Setelah itu enter, baru kita tulis isi abstraknya. Di mana isi abstrak ini dibatasi maksimal 250 kata. Gimana cara mengetahui berapa jumlah 250 kata? 250 kata tersebut, apakah kurang atau lebih? Kalian tinggal blok saja seluruh kata di isi abstrak, kemudian lihat di bagian kiri bawah Word ya, nanti akan kelihatan jumlah katanya kalau yang di blok. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Tadi jumlah katanya 250 kata. Lalu untuk hurufnya tetap menggunakan huruf Cambria, namun ukurannya 10. Dan letaknya adalah rata kiri kanan atau justified ya. Untuk abstrak terdiri atas 6 bagian penting. Jadi di dalam isi abstrak ini ada 6 hal yang kalian cantumkan. Apa aja 6 hal tersebut? Yang pertama, urgensi atau masalah penelitian, atau latar belakangnya, kenapa penelitian ini dilakukan ya. Alasannya tentu saja harus sesuai dengan penelitian ilmiah ya. Jadi alasannya itu bukan karena tugas, bukan karena untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau tugas akhir skripsi, bukan, tetapi yang benar-benar berhubungan dengan judul. Kemudian sudah urgensi, masalah atau latar belakang penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Kenapa penelitian itu perlu dilakukan, untuk apa?
Nah, jadi kalau latar belakang itu kenapa penelitian yang dilakukan. Lalu yang kedua, tujuan dari penelitian ini apa? Setelah tujuan, lalu bagian berikutnya adalah metode. Metode ini jenis penelitiannya apa, kemudian sampelnya atau jenis datanya, maksudnya jenis data yang diambil berupa apa, teknik pengumpulan datanya apa saja, dan data yang sudah dikumpulkan itu dianalisis dengan cara apa. Sudah bagian metode, selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitiannya bagaimana dari penelitian kamu. Lalu setelah itu kesimpulan. Kesimpulan ini itu kalian bisa lihat tujuan penelitian. Jadi misalnya tujuan penelitiannya itu ada satu, berarti kesimpulannya nanti bisa satu saja. Kalau tujuan penelitiannya ada dua, berarti kesimpulannya nanti akan ada dua. Misal tujuan penelitiannya untuk misalnya untuk mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran menggunakan metode snowball throwing. Berarti kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa minat siswa terhadap pembelajaran menggunakan metode snowball throwing ini tinggi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Lalu sudah kesimpulan, baru kita ke bagian terakhir yaitu dampak ilmiah. Ya. Dampak ilmiah itu apa? Jadi penelitian kita ini berdampak terhadap dampaknya itu apa? Terhadap misalnya terhadap pendidikan, atau lebih sederhananya itu adalah sumbangsih keilmuan yang dapat diberikan dari hasil penelitian kamu ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya tadi kesimpulannya adalah diketahui bahwa minat siswa terhadap pembelajaran itu tinggi. Nah, itu bisa dampaknya adalah misalnya untuk memberikan sumbangan informasi bagi dunia penelitian, sehingga bisa digunakan untuk peneliti yang ingin meneliti terkait dengan jenis penelitian yang ada ini ya, dari hasil penelitian ini, misalnya sebagai data dasar untuk melakukan penelitian berikutnya. Oke, jadi itu bagian-bagian dari isi abstrak. Kemudian untuk definisi kayak pengertian-pengertian, kutipan, dan rumus perhitungan itu tidak perlu dimasukkan dalam abstrak karena abstrak ini sangat singkat, katanya tidak boleh lebih dari 250 kata. Jadi kita poin-poinnya saja ya. Lalu abstrak ini ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk kata kunci dituliskan di bawah abstrak dengan ketentuan maksimal 5 kata kunci. Jadi di bawahnya kita tulis dulu kata kunci. Kata kuncinya ditulis tebal, lalu titik 2, kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, hingga maksimal kata kunci 5. Ya.